Terima kasih untuk kehadiran Bapak Saudara yang sudah hadir pagi hari ini. Bagi Bapak Saudara jemaat yang mengikuti ibadah online, ya saya menyapa salam untuk Bapak Saudara semuanya. Nah, kita akan bersama-sama Bapak Saudara belajar minggu yang lalu bahwa Injil kekuatan Allah, Bapak Saudara, beberapa minggu yang lalu yang menggerakkan seseorang untuk meyakini. Dan hari ini saya juga Bapak Saudara menjadi orang Kristen salah satunya karena yakin dan percaya dengan perkataan Yesus. Ya, bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu ya suatu kebenaran. Dan Bapak Saudara yang ingin saya sampaikan, kalau misalkan minggu ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang firman Allah yang hidup dan kekal. Ya, saya akan memberikan penekanan tentang hidup. Firman itu hidup dan juga kekal. Ya, nanti saya akan menjelaskan. Jadi firman Tuhan yang hidup dan kekal, yang membuat hari ini saya masih mempercayai Tuhan. Karena apa? Karena firman itu hidup. Ya, saya berubah sampai hari ini karena ada firman, ada kebenaran yang saya percayai dan itu yang mengubah hidup saya. Kebenaran firman Tuhan yang bukan hanya logos, yang bukan hanya sekedar menjadi tulisan, Bapak Saudara, tetapi firman itu yang masuk ke dalam hati saya, yang akhirnya mengubah sikap hati saya, mengubah paradigma hidup saya, sehingga saya berubah. Itulah firman yang hidup. Benih yang ditaburkan oleh guru sekolah minggu saya pada waktu dulu, dan kemudian para hamba-hamba Tuhan yang melayani saya, Bapak Saudara, yang saya dengarkan di setiap waktu, itulah yang menumbuhkan spiritual saya, menumbuhkan rohani saya, sehingga saya memiliki perubahan dalam hidup sampai hari ini. Karena apa, Bapak Saudara? Karena firman itu mengubahkan saya, Bapak Saudara. Ya, firman itu mengubahkan saya, Bapak Saudara. Saya masih ingat, misalkan zaman dulu saya pernah diajarin. Nah, misalkan John Sung, ya ini memori saya, Bapak Saudara. John Sung itu salah satu penginjil dari Cina, Bapak Saudara. Ya, dia punya gelar akademis yang bagus, tapi suatu waktu dia dipanggil oleh Tuhan. Kemudian Bapak Saudara dia mulai datang ke wilayah Asia Tenggara, Bapak Saudara, akhirnya sampai ke Indonesia. Dari John Sung itulah salah satu, Bapak Saudara, Injil diberitakan. Ya, misalkan lagi kalau di zaman dulu namanya ada William Carey. Ya, William Carey ini salah seorang anak yang dari kecil ya dipakai oleh Tuhan ya untuk memenangkan banyak jiwa. Itu mungkin 40 atau 30 tahun yang lalu, Bapak Saudara. Tapi ya itu cerita-cerita tokoh Alkitab yang membuat saya hari ini sampai hari ini saya mengerti. Ya, saya sangat menghormati setiap guru-guru yang pernah, Bapak Saudara, membimbing dan mendidik saya sampai hari ini. Saya akan menghormati sekalipun dia memiliki tabiat yang tidak baik. Saya memiliki hamba Tuhan di gembala kami juga ada satu kasus, Bapak Saudara, yang tidak bagus. Ya, tapi saya melihat dari papa saya bahwa sekalipun dia nggak bagus, dia tetap menghormati. Ya, tetap menghormati sampai hari ini. Beliaunya masih pelayanan. Papa saya udah dipanggil Tuhan. Abang saya masih menjalin hubungan. Karena apa? Buat kami orang tidak benar itu tanggung jawabnya dia dengan Tuhan. Tapi sesuatu yang pernah ditaburkan dalam kebenaran, kami sekeluarga tetap menghormati. Sekali waktu kalau misalkan kami ada berkat, kami kirimkan. Ya, saya ajak ada Lukas, ada Tiau untuk beliaunya. Padahal kalau misalkan bikin kasus pernah sampai 2 kali tindakan asusila, tapi bapak saya tetap menghormati. Ya karena karena benih firman Tuhan di masa lampau yang ditaburkan, yang membuat kami hari ini diselamatkan. Urusan ketidakbenaran, urusan pribadi, dan misalkan kalau ada tindakan-tindakan yang harus dipertanggungjawabkan, itu
jawab pribadinya dia. Ya Bapak Saudara. Jadi firman itu hidup, kekal di dalam hidup saya dengan keluarga, sehingga kami hari ini tetap memutuskan untuk percaya sama Tuhan. Walaupun kadang-kadang kekristenan Bapak Saudara ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa dinalar dengan akal. Ya, karena kekristenan tidak semata-mata ukurannya adalah akal. Kekristenan harus banyak didominasi oleh iman, Bapak Saudara. Bisa mengerti? Ya, kalau kita mengukurnya dengan akal, banyak yang tidak masuk akal. Tapi kekristenan bukan masalah masuk akal dan tidak masuk akal, masalah iman. Bapak Saudara meletakkan kepercayaanmu di dalam iman. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal kita mempercayai. Nah, Bapak Saudara, yang saya sangat yakini sampai hari ini bahwa firman itu, Bapak Saudara, ya mungkin saya pernah menerima sesuatu, misalkan dari hamba Tuhan tersebut, misalkan dalam bentuk uang, dalam bentuk bendawi, itu akan hilang. Tetapi firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh beliau itu, Bapak Saudara, masih terngiang sampai hari ini. Sampai hari ini kami masih mengingat. Ya, bagian-bagian tertentu lah Bapak Saudara. Karena kan Tuhan ciptakan memori kita. Ya, memori kita supaya kita mampu mengingat. Jadi harta akan bisa berakhir. Ya, Bapak Saudara, tapi firman Tuhan yang ditabur tidak akan pernah. Saya akan kasih tahu satu ayat di dalam Matius 24 ayat 35. Boleh ditunjukkan Matius 24 ayat 35. Saya menambahkan dengan yang kekal dan yang hidup dan yang kekal. Ya. Firman Allah tadi baca Bapak Saudara. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi seberapa banyak kita akan menumpukan harta kekayaan kita. Pak punya deposito salah nggak? Tidak salah. Orang Kristen juga harus berhikmat. Kalau Bapak Saudara dikaruniakan deposito, duit untuk deposito, Bapak Saudara menyimpan misalkan emas, menyimpan, Bapak Saudara di zaman sekarang ini namanya Bitcoin dan lain sebagainya. Ya, Bapak Saudara kemudian menyimpan uang banyak di bank, nggak apa-apa. Silakan kalau Bapak Saudara diberkati. Tapi perhatikan bahwa semua yang kita simpan itu akan berlalu. Kalau sekarang jangankan Bapak Saudara di bank saja, bisa-bisa uang kita hilang. Nggak tahu gimana ceritanya. Yang ditabung itu bisa-bisa lenyap. Ya, di Pontianak di salah satu bank BUMN ada juga. Nggak tahu kemana, bisa lenyap. Ya, tapi akhirnya dikembalikan. Nah, jadi sesuatu yang ada di muka bumi, ya yang kita miliki dan lain sebagainya, ya kepintaran kita juga akan hilang, gelar kita akademis akan hilang, kehormatan, jabatan yang kita miliki juga akan hilang. Tapi di sini dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi kalau Bapak Saudara menyimpan sebanyak apapun harta Bapak Saudara, sekali waktu bisa hilang. Alkitab berkata, ngengat dan karat, pencuri, perampok akan datang, mencuri dan merampoknya. Ya Bapak Saudara, tetapi di sini dikatakan perkataanku tidak akan berlalu. Makanya saya memberi tema firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Jadi Bapak Saudara, perkataan Tuhan akan memberikan satu kehidupan. Ada banyak kisah di Alkitab ketika seseorang tidak berdaya dan mereka sepertinya sudah mati selagi mereka masih hidup. Saya ulangi, mereka ada yang sudah mati selagi hidup, tetapi begitu mereka mendengarkan firman Tuhan, spiritual mereka dibangkitkan, mereka bangkit pulih, dan kemudian Bapak Saudara ya membuat orang, perkataan Tuhan membuat orang itu menjadi bersemangat di dalam Tuhan. Misalkan kalau ini orang sedang dalam terpuruk, dan kemudian firman Tuhan yang hidup juga Bapak Saudara bisa saja namanya menegur kita. Firman itu bisa Bapak Saudara seperti pedang bermata dua. Kalau misalkan kehidupan kita yang tidak beres, firman Tuhan yang akan menebas daripada sisi-sisi hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi firman tidak hanya sekedar menghibur, tapi dia juga bisa membersihkan. Yesus berkata,
Kita adalah Bapak Saudara pokok anggur. Kalau misalkan pokok anggur ya dikasih kesempatan sekali waktu ini tidak menghasilkan buah, diambil Bapak Saudara, dipotong dulu. Potong pakai apa? Pakai gigi? Tidak, dipotongnya pasti pakai benda tajam. Supaya apa? Supaya anggur yang tidak berbuah dikurangi lebatnya daun dan lain sebagainya, supaya apa? Kemudian berbuah. Jadi Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara mendengar firman Tuhan, kemudian firman Tuhan itu menempa hidup kita, firman itu mengoreksi kita, firman itu sepertinya Bapak Saudara membasuh dosa dan kehidupan kita yang tidak berkenan, ya Bapak Saudara jangan marah. Itu memang fungsinya firman Tuhan. Dan firman Tuhan kalau itu dihidupi dalam hidup kita, maka firman itu akan mengubahkan. Firman itu akan hidup dan dia akan kekal di dalam hidup kita, sehingga kita akan selalu teringat. Ya, di sini dikatakan langit dan bumi akan berlalu. Nah, pertanyaannya buat kita, kalau misalkan harta benda dan lain sebagainya bisa berlalu, seberapa engkau telah menyimpan firman itu dalam hidupnya? Nah, bagaimana kita sudah menyimpan kalau kita jarang membaca Alkitab? Makanya saya sering berkata, tidak tahu baca saja Alkitab. Kebenaran firman Tuhan itu yang akan menolong kita. Kalau misalkan kayak gini Bapak Saudara, saya membaca dalam sebuah artikel di bukti arkeologi orang Mesir Bapak Saudara. Misalkan ada satu benih kecil yang nggak tahu Bapak Saudara waktu itu memang sengaja diselipkan di mumi-mumi orang Mesir atau memang mereka tidak sengaja. Setelah sekian ratus tahun ditemukan Bapak Saudara ada satu benih, kemudian di sana dikatakan setelah diuji di lab, kemudian teliti apakah ini masih hidup. Para ahli menyatakan bahwa biji ini masih hidup. Dengarkan, ini biji tumbuh-tumbuhan yang disimpan sedemikian rupa, misalkan kalau ini disimpan sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Saya sangat meyakini firman Tuhan itu lebih daripada biji-biji yang ada yang ditinggalkan oleh orang-orang Mesir pada waktu itu. Makanya Bapak Saudara, kalau firman itu bisa menghidupkan, kalau biji yang dulu aja, biji yang sekian ratus tahun, ribu tahun, ketika dia ada di dalam satu media yang baik, dia bisa bertumbuh. Apalagi ini kebenaran firman Tuhan yang adalah keluar dari mulut Allah. Mengapa tidak bisa menghidupi hidup kita hingga kita berubah menjadi lebih baik? Berarti ada yang salah. Jangan-jangan media hati kita ini Bapak Saudara bukan menjadi tanah yang gembur, menjadi tanah yang baik, tetapi hati kita ini penuh Bapak Saudara dengan bebatuan yang sehingga firman yang kita dengar menghimpit, sehingga firman itu tidak tumbuh. Nah Bapak Saudara, ini membahayakan hidup kita. Sekarang aja Bapak Saudara, misalkan ini saya tanya, berapa banyak Bapak Saudara yang pagi ini membawa Alkitab sebelah sini? Alkitab? Kamu aja sendiri ya? Sini nggak ada? Hanya satu yang di depan? Oke, sebelah sini ada yang bawa Alkitab? Tidak ada. Di zaman modern Bapak Saudara, sekarang udah pakai media. Berarti Bapak Saudara mungkin nanti 50 tahun atau 100 tahun kemudian ini menjadi benda unik. Iya, menjadi benda unik. Kenapa? Karena orang udah nggak pakai ini lagi. Nah pertanyaannya Bapak Saudara, kalau seandainya ini pakai media, ini kan medianya elektronik. Ada banyak saya menemukan Bapak Saudara media elektronik yang ternyata isinya ada yang memang dari oknum-oknum tertentu yang tidak disesuaikan dengan seperti ini. Ya kalau ini kan disterilkan dari media Lembaga Alkitab Indonesia. Nah Bapak Saudara, ini dari contoh kecil. Kalau misalkan literatur dari bahasa yang lain yang diterjemahkan itu banyak yang akhirnya maknanya tidak sesuai. Minggu yang lalu saya berkata bahwa Alkitab ini nggak pernah salah, yang salah itu penerjemahannya. Kalau dari bahasa aslinya tidak ada. Nah, dari bagian yang sekarang aja Bapak Saudara,
untuk kita tetap menjaga firman yang hidup, ya Bapak Saudara, ya bukan hal yang mudah. Saya nggak tahu ya dalam tiap hari hidupmu itu ditaburi oleh apa? Oleh dunia, ditaburi oleh kekhawatiran, ditaburi oleh kecemasan, ditaburi oleh dengan kebutuhan yang membuat kita mungkin menjadi ragu. Saya percaya ketika saya sedang menabur seperti ini, ada bagian yang lain, yaitu iblis juga sedang menabur dalam dirimu. Apakah di bait suci ini, di bait Allah ini berarti iblis tidak hadir? Jangankan di gereja Bapak Saudara. Bapak Saudara ingat ketika iblis bertemu dengan Allah berbicara tentang Ayub, itu ngobrol sama Allah. Ya, Bapak Saudara ngobrol dengan Allah. Apalagi kita yang hanya seperti ini, Bapak Saudara, sangat mungkin ketika saya sedang menabur kebenaran, ada iblis juga yang sedang menaburkan sesuatu dalam hidupmu, dalam pikiranmu, dan dalam segala sesuatunya. Yang ingin saya katakan, kalau firman itu yang hidup, Bapak Saudara, yang tidak akan berlalu, yang tidak akan termakan oleh ngengat dan karat, Bapak Saudara, kalau makanan saja, Bapak Saudara, yang setiap waktu akan habis dan masuk jamban, Bapak Saudara, kita demikian perhatikan. Mari mulai hari ini, Bapak Saudara, perhatikan juga spiritual rohanimu. Firman itu yang akan mengubah hidupmu. Motivator Bapak Saudara boleh, tapi Bapak Saudara perhatikan motivator yang macam mana. Karena di zaman sekarang juga ada motivator yang menganggap bahwa diri kita ini punya potensi yang lebih dan lebih. Saya takutnya jangan-jangan nanti kita menjadi ilah dalam diri kita sendiri, karena kita mampu. Ya, mari kalau yang kebutuhan jasmani kita perhatikan, maka kebutuhan yang spiritual kita, yaitu kebenaran, juga ditaburi. Makanya waktu Yesus berkatakan, misalkan apakah yang najis itu, Bapak Saudara, karena Bapak Saudara makan daging babi dan lain sebagainya, Yesus berkata tidak. Tapi yang najis itu adalah sesuatu yang keluar dari mulutmu. Misalkan bilang anjing, burung, dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya Bapak Saudara membuat orang bibirnya jadi najis. Bukan karena makan enak. Oh, kalau begitu, mari kita makan pesta rame-rame makan ya silakan kalau Bapak Saudara mau mengadakan seperti itu. Ya, tapi maksudnya yang keluar dari mulut kita ya, jauh lebih menajiskan kita. Karena apa? Mungkin kebenaran firman Tuhan nggak mengendap, Bapak Saudara. Saya sangat meyakini kayak gini, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara setiap waktu membaca Alkitab, maka relung dalam hatimu akan mengendap kebenaran-kebenaran firman Allah. Sehingga ketika Bapak Saudara sekali waktu ada dalam sebuah keadaan, firman itu akan keluar, istilahnya seperti mengapung dari diri kita. Dia akan menyatakan, oh kamu kalau udah masalah kayak gini, kok nggak usah takut. Oh coba kamu pernah baca Alkitab, misalkan Nuh aja ditolong oleh Tuhan, Sadrak Mesak aja dia tolong oleh Tuhan. Mengapa kemudian Bapak Saudara sesuatu yang keluar dari dirimu, pernyataan-pernyataan seperti itu? Karena di dalam diri kita ada endapan kebenaran firman Tuhan. Di dalam relung hati kita ini ada kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan. Tapi kalau misalkan nggak pernah yang nonton gosip, yang ini cerita horor, misalkan mistis, misalkan berbicara tentang cerita-cerita kematian, ya dia kan bersuara juga. Kalau kamu kayak gitu lebih baik kamu mati. Cari tempat yang terbaik. Mana ada Bapak Saudara namanya orang mau bunuh diri, gak ada tempat yang terbaik. Mau di tempat yang terbaik manapun ada tetap bunuh diri. Nah, jadi Bapak Saudara mesti mari isi kebenaran firman Tuhan. Kalau kita adalah pemberita-pemberita Injil, maka yang kita sampaikan adalah Bapak Saudara berita Injil. Dari mana kita bisa memperoleh berita Injil? Ya dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara kalau memiliki banyak harta namanya apa Bapak Saudara? Hartawan. Kalau Bapak Saudara suka membantu namanya dermawan. Kalau misalkan Bapak Saudara setiap waktu mencari berita namanya wartawan. Nah, pertanyaan buat hidup kita, setiap hari kita mencari apa Bapak Saudara? Kalau kita mencari kebenaran firman Allah, maka kita akan menjadi pemberita Injil. Karena yang kita sampaikan adalah berita tentang keselamatan. Nah, kemudian Bapak Saudara, saya ingin membawa Bapak Saudara dalam satu bagian, ya,
Sebenarnya perkataan-perkataan yang Allah yang tidak akan berlalu itu ada di mana, Bapak Saudara? Mari kita lihat bersama-sama Ulangan 30 ayat 14. Perkataan yang hidup dan yang kekal itu adanya di mana? Mari Ulangan 30 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama Saudara. Ulangan 30 ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu. Di mana Saudara? Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk apa Saudara? Jadi bukan hanya sekedar mengendap dalam hatimu, dalam pikiranmu. Memori itu akan mengingatkan kita. Ya Bapak Saudara, mengingatkan. Tapi di bagian yang selanjutnya di sini, firman itu nggak jauh, hanya di mana? Hanya ada di mulutmu dan di hatimu. Pertanyaannya, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita malas baca Alkitab, firmannya nggak ada di mulut dan firmannya tidak ada di hati. Firmannya hanya ada di dalam Alkitab, firmannya hanya ada di dalam HP. HP dan ini tidak membutuhkan firman Tuhan. Yang membutuhkan firman Tuhan adalah kita, yang adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Dan di sini dikatakan firman itu dekat di mulutmu dan di hatimu. Makanya Bapak Saudara kalau baca Alkitab sering-sering saja ingat-ingat. Kalaupun kata-katanya nggak sama sesuai dengan Alkitab, paling tidak Bapak Saudara bisa memahami isinya hampir mirip dengan Alkitab. Misalkan kalau Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18, di sana kan intinya suatu waktu mereka ini Daniel ini ditawarin, "Dah kalau kamu menyembah kepada patungnya raja akan diselamatkan." Tapi dia berkata, "Kami tidak akan menyembah kepada siapapun. Sekiranya Allah kami yang kami sembah tidak dapat menolong, kami tetap menyembah." Begitu Bapak Saudara. Dari mana? Karena itu ada di dalam mulut dan di dalam hati. Misalkan kalau kita mengalami kekhawatiran, misalkan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, Bapak Saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu dan dia akan bertindak. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kalau misalkan Mazmur 37 ayat 5, di sana dikatakan serahkanlah seluruh hidupmu dan dia akan bertindak. Nah, Bapak Saudara, itu yang akan menolong kita. Misalkan hidup kita ini penuh dengan keadaan-keadaan yang sulit. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan terhadap hidup kita, bukan rancangan-rancangan yang buruk, tapi rancangan yang di dalamnya mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mengapa tahu? Ya karena kita belajar untuk dimengerti. Kemudian Nahum pasal 1 ayat 8, kalau keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Alkitab di sana dikatakan Tuhan adalah tempat pengungsian. Orang yang berseru kepada Dia maka akan ditolong. Kalau misalkan ada lagi Amos ayat 4, pasal 4 ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya Bapak Saudara, bukan karena kita mengerti, kan saya percaya makanya baca Alkitab Bapak Saudara supaya firman itu ada membekas dalam hidupmu, sehingga firman itu akan mengubarkan. Karena di sini dikatakan firman itu nggak jauh, hanya di mana Bapak Saudara? Hanya ada di dalam mulutmu dan juga ada di dalam hatimu. Kalau yang aku simpan bukan firman adalah kekhawatiran, kecemasan, aku akan menjadi Amsal berkata, ya itu semangat yang patah akan apa Bapak Saudara? Mengeringkan tulang. Kita semangat yang patah mengeringkan tulang, kita akan mudah kena sakit penyakit Bapak Saudara. Ada orang-orang yang datang ke dokter, dokter menganalisa ketika diperiksa dengan cermat, mereka akan berkata, sebenarnya Bapak Ibu tidak ada penyakit. Tidak ada satu penyakit yang ada dalam diri Ibu. Nah, jadi pertanyaannya kenapa dia mengalami sakit? Berarti ada psikisnya yang terganggu. Karena apa? Mungkin kebenaran yang ada dalam dirinya ini Bapak Saudara tidak menjadi firman yang hidup. Yang ada mungkin hanya kekhawatiran dan lain sebagainya. Ya, jadi Bapak Saudara, mari firman itu ada di mana Bapak Saudara? Ada di mulut Allah? Tidak. Ada di Alkitab? Tidak. Firman Allah ada di mana Bapak Saudara? Nah,
Sekarang kalau Bapak Saudara ada di mulut dan hatimu, Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hatinya Bapak Saudara itu harus dijaga sedemikian rupa. Kemudian Bapak Saudara, misalkan Amsal, ya kita ke Amsal dulu, Amsal 18 ayat 21. Amsal 21 ayat 18. Bentar, saya lupa. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21 boleh ditunjukkan. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan. Kalau mulutmu adalah penuh dengan firman, hatimu penuh dengan firman, hati-hati dengan hatimu, hati-hati dengan mulutmu. Karena di sini dikatakan siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Kalau kita dalam pengertian dalam bahasa Indonesia yang paling mudah, gema adalah, kalau dalam pelajaran IPA, gema adalah bunyi yang terdengar setelah bunyi aslinya dan suaranya itu sama persis dengan bunyi aslinya. Itulah namanya gema. Kalau aku berkata aku sakit, kan kau akan menjadi sakit. Bukan karena Allah yang mendatangkan sakit. Kenapa? Karena dalam mulutmu ada firman. Jadi hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi Bapak Saudara lebih berhati-hati, karena ya Bapak Saudara, karena kalau tidak dengan hati kita ini kadang-kadang fleksibel. Saudara, hati kita ini sangat elastis. Hari ini mungkin di tempat ini kau bisa berkata haleluya dan mengangkat tangan. Bisa saja nanti di pinggir jalan Bapak Saudara kesenggol, yang keluar bukan haleluya. Keluar apa Bapak Saudara? Halilintar gitu kan? Ya mengumpat orang, ya barangnya orang lain dibilangin. Banyak kan Bapak Saudara kalau mengumpat kan? Udah nama binatang, nama dan lain sebagainya, nama orang, barang orang Bapak Saudara, sampai sedemikian rupa. Kenapa? Mulutnya tak terjaga, hatinya tidak terjaga. Nah Bapak Saudara, mari ya, saya sebenarnya Bapak Saudara bergumul berat juga dengan keadaan yang saya alami dengan awam Bapak Saudara, walaupun ya keadaan seperti itu, tapi saya punya keyakinan ya firman itu ada di mulutku dan di dalam hatiku. Ya saya punya kuasa untuk mencipta terhadap anak saya, walaupun keadaannya masih belum bagus tanpa. Saya punya kuasa untuk mencipta. Daripada saya memperkatakan anak saya selama-lamanya tidak bisa ngomong, kan lebih baik saya mencipta sesuatu yang bagus. Dengan sesuatu yang bagus kita ungkapkan, maka atmosfer dalam hati kita akan menjadi lebih tenang. Beban itu tidak akan semakin berat menindih kita. Kenapa? Karena kita punya keyakinan. Ayat yang selanjutnya Bapak Saudara, ya saya bawa dalam Lukas pasal 27, Bapak Saudara. Lukas pasal 11 ayat 27. Jadi kalau firman ada di dalam mulut dan di dalam hati, apa yang harus kita lakukan Bapak Saudara? Ada tantangan nggak dalam dunia nyata, dunia realnya kita untuk kita menjaga hati dan mulut kita ini konsisten dalam kebenaran? Sangat ada. Di sini katakan ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Jadi ketika Yesus bertemu dengan seorang ibu ini pasti punya anggapan yang paling dalam, bahwa orang yang paling bahagia di muka bumi adalah siapa Bapak Saudara? Maria. Dialah yang telah menyusui Yesus, yang membesarkan Yesus. Dan Yesus dikenal di kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Yerusalem di Israel pada waktu itu menjadi satu kebanggaan bagi seorang ibu yang telah melahirkan. Ini ungkapan seorang ibu. Tapi apa kata Yesus? Ayat 28-nya mari kita baca bersama-sama. Ayat 28-nya mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan
firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi Yesus ingin berkata, sebenarnya yang harusnya lebih berbahagia bukan Maria yang melahirkan aku. Memang dia berbahagia, tetapi yang lebih berbahagia lagi adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Di sini dikatakan yang mendengarnya dan yang memeliharanya. Jadi kata memeliharanya, Bapak Saudara, itu bukan dipelihara kayak gitu, bukan. Kata mendengarnya adalah mendengar dengan seksama. Yang kedua, kata memeliharanya adalah orang yang bertindak dan melakukannya. Kalau di dalam bagian yang lain, Bapak Saudara, ini digambarkan seperti seorang memelihara ini seperti Daud, Bapak Saudara. Daud dipercaya oleh orang tuanya berapa, Bapak Saudara? 2-3 ekor. Tapi Alkitab mencatat Daud memelihara kepercayaan ayahnya yang hanya 2-3 ekor. Alkitab berkata, jika ada binatang buas, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berperang dan melawan binatang buas. Inilah yang dimaksud dengan kata memelihara. Ketika ada benih firman Tuhan dalam hidup kita, di mulut dan hati kita, yang membuat kita sepertinya goyah, kita harus berjuang bagaimana mengalahkan tantangan yang ada di luar, supaya firman itu tetap terjaga di mulut kita, firman Tuhan terjaga di hati kita. Maka ketika kita mampu menjaga kebenaran firman Tuhan, Yesus berkata, orang itu adalah orang yang berbahagia, yang memeliharanya sedemikian rupa. Kata yang kedua, Bapak Saudara, kalau dalam kata memelihara ini kan seperti seorang gembala yang menjaga kawanan domba. Dia melawan binatang buas. Yang kedua itu kalau tradisi orang Yahudi, orang masuk ke kota itu, Bapak Saudara, ada pintu gerbang. Makanya ada dalam sebuah istilah di orang Yahudi, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum. Itu bukan pengertian letter. Nanti kalau ada untanya masuk ke lubang jarum, itu bukan, Bapak Saudara. Itu ada tradisi kebudayaan, Bapak Saudara, di sana. Kota itu kan dikelilingi oleh tembok. Kemudian kalau misalkan dia siang hari, gerbang besar itu akan dibuka. Orang bisa lalu lalang di situ. Tapi kalau malam hari, hanya ada satu pintu yang dibukakan, yaitu pintu kecil itu, Bapak Saudara, yang bisa ukurannya tingginya seekor unta masuk ke dalam lubang itu. Manusia juga masuk ke situ. Itulah yang dimaksud oleh Yesus, lebih mudah itu seekor unta masuk ke dalam lubang jarum, bukan lubang jarumnya kita. Kalau di sini hanya di besar kali, Bapak Saudara, yang bisa masukkan, atau yang bisa lebih ada berat ini menjadi apa? Tarno. Nah, Bapak Saudara, bukan seperti itu. Nah, makanya itulah pendekatan Bapak Saudara belajar ilmu pengetahuan supaya kita tahu. Nah, di atas itulah dijaga oleh orang-orang, Bapak Saudara, yang menjaga adalah para tentara-tentara pada malam hari, sehingga ketika mereka menjaga malam hari itu ada musuh yang dari luar datang mau masuk ke pintu gerbang utama, misalkan mereka akan merobohkan, mereka sudah tahu sebelumnya. Itulah yang dimaksud dengan menjaga. Jadi ketika menjaga firman yang ada di dalam mulut dan hatimu itu bukan hal yang mudah. Ketika kau yakin bahwa kita berkata jangan engkau khawatir, yang datang kepada kita kekhawatiran. Anak kita, suami kita, usaha kita. Ya, kita berkata jaga hatimu, jaga mulutmu supaya jangan bersalah. Mudah enggak? Ya enggak mudah. Makanya terus firman Tuhan menguasai hidup kita. Bapak Saudara, misalkan begitu, Bapak Saudara. Ya, kalau misalkan madu, Bapak Saudara, madu kalau misalkan dia masih ngambil dari hutan kan masih campur-campur. Tetapi begitu dia diperas kemudian ada saringan itu, Bapak Saudara, misalkan jatuh satu tetesan saja, itu pasti rasanya apa, Bapak Saudara? Udah bersih rasanya. Nah, Bapak Saudara, kebenaran firman Tuhan, kalau aku jaga, aku pelihara, mungkin sekali waktunya satu tetes yang bisa engkau mengerti dan engkau pahami, itu akan membukakan orang bilang kolbunya kita nih, Bapak Saudara, nuraninya kita ini jadi seperti terang benderang. Karena apa? Karena kita tahu
kebenaran itu sudah mulai menerangi kita. Makanya Bapak Saudara, jaga dan pelihara supaya engkau apa Bapak Saudara? Berbahagia. 1, 2, 3, engkau berbahagia. Jadi masalah berbahagia di dalam Tuhan tidak selalu berkaitan dengan mujizat. Ya Bapak Saudara, engkau paham kebenaran firman Tuhan, itu juga bagian dari suatu yang namanya kebahagiaan. Kadang-kala hati kita terukurnya ini Bapak Saudara, hati kita ini ketika dompetnya penuh, kemudian lihat orang Jawa itu pendaringan. Kalau zamannya sekarang itu kosmos yang tiba-tiba beras Bapak Saudara. Ya, kita nyanyinya haleluya 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 gitu. Mungkin mantap, tapi begitu keadaan mulai suram, mulai ini, ya Bapak Saudara, kita nyanyinya udah kirim duka dan sebagainya. Ayat yang terakhir Bapak Saudara, asik. Ayat yang terakhir Bapak Saudara, Yosua pasal 1 ayat 8. Supaya firman itu terjaga di dalam mulut dan hati kita harus diapain Bapak Saudara? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Jadi Alkitab direnungkan Bapak Saudara. Pak, saya punya kekhawatiran, boleh. Tapi renungkan kekhawatiranmu sesaat saja. Renungkan kebaikan Tuhan yang sudah engkau terima. Lebih banyak muatannya di dalam hati dan pikiranmu daripada aku memikirkan keadaanmu. Di sini dikatakan, engkau Taurat ini direnungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Saya percaya ketika engkau merenungkan firman Tuhan, maka tindakanmu akan hati-hati, ngomongmu akan hati-hati. Kenapa? Karena firman Tuhan ada di dalam hatimu, itu mengendap. Kita sering berkatakan kalau engkau tidak mau dicubit oleh orang lain, jangan engkau mencubit. Orang berkata kalau engkau ingin diperlakukan sesuatu oleh orang lain, perlakukanlah seseorang sesuai dengan apa yang ingin kita mau. Nah, supaya aku bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis. Jadi bukan interpretasi, bukan penafsiran liar dalam diri kita. Gak boleh Bapak Saudara. Makanya firman Tuhan, saya sering berkata seperti ini. Itu Bapak Saudara namanya, ada yang sudah aku buka, ini sini aja. Namanya tuh eksegesa Bapak Saudara. Terima kasih. Eksegesa itu mengambil keluar. Kata Bapak Saudara tadi saya kata memelihara, itulah yang saya belajar eksegesa. Menarik dari dalamnya. Oh, yang dimaksud kata memelihara itu seperti itu. Bapak Saudara, kalau ada serangan kekhawatiran dari luar, ada serangan kebimbangan dari luar, kita tetap jaga firman itu. Hari ini misalkan saya seperti ini Bapak Saudara dengan anak saya, kadang-kadang melihatnya yang ada di alam nyata, kadang-kadang Bapak Saudara mendorong diri saya untuk khawatir. Karena saya melihat dengan sesuatu yang nyata dalam diri saya. Tetapi ketika firman itu yang direnungkan itu masuk dalam diri saya harusnya tidak terlalu terprovokasi dengan keadaan yang ada. Karena saya berjalan bukan dari sesuatu yang nyata, saya berjalan dari iman. Saya berkata, anakku pasti ditolong oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang ketika kita berkata anakku ditolong oleh Tuhan, keadaannya kontra enggak? Iya kontra. Keadaannya baik enggak? Enggak. Tapi kita belajar terus. Tadi kan firman itu ada di mulut dan hatimu, ya terus kamu akan cipta. Dan ini dikatakan seperti yang ada tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berbicara tentang berhasil dan beruntung itu Bapak Saudara bukan berarti kemudian kita langsung menerima berkat sesuatu yang baik. Tidak. Perjalanannya Yusuf di dalam kita yang pelajari Bapak Saudara. Ya Bapak Saudara, saya ingin berkata ini. Kadang-kadang orang beruntung selalu berpikirnya tentang materi dan lain sebagainya. Ketika Yusuf dijual oleh saudaranya, dia berhasil dan beruntung atau tidak Bapak Saudara?
dagingnya dia nggak beruntung. Dia dijual ke orang India. Dia dijual Bapak Saudara sama saudara-saudaranya. Dia masuk ke dalam penjara. Dari mana keuntungannya? Orang akan memikirkan keuntungan itu sesuatu yang menyenangkan. No, tidak selamanya seperti itu. Firman Tuhan itu terkadang itu Bapak Saudara yang menyenangkan itu bukannya seperti itu. Bukan membesarkan dan menumbuhkan keinginan daging kita. Justru dibawa ke penjara. Tetapi Alkitab mencatat di penjara dia belajar banyak hal. Di penjaralah Bapak Saudara dia tahu ilmu kerajaan dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan keuntungan versinya Allah. Dia semakin Bapak Saudara 13 tahun dia mengalami masa yang sulit. Untungnya dari mana? Dari dagingnya tidak, tapi dari pengetahuan, dari kecakapannya, dari ilmu kepemerintahan dan lain sebagainya. Dia punya, sehingga sekali waktu ketika keadaan genting di Mesir, dia bisa tampil menjadi orang nomor 1. Dia prosesnya yang maksudnya yang beruntung itu dalam proses. Kita ini selalu mendesak Allah untuk menginginkan hasil. Kita kalau bisa jangan melewati proses, kita melewati langsung sampai tiba di hasil, nggak ada. Yesus disebut nama Allah di atas segala nama Allah, Raja di atas segala Raja. Setiap lutut bertelut, setiap lidah akan mengaku dia melalui namanya Via Dolorosa. Buat orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus adalah sebuah kemenangan besar. Dan Yesus diolok-olok sedemikian rupa. Di mana dia berhasil? Di mana dia yang namanya beruntung? Gak ada. Visinya Yesus ini semuanya tersayang. Alkitab mencatat 39 kali dia dicambuk, Bapak Saudara. Untung dari mana? Tapi Alkitab kan berkata di sana, ketika Yesus akan menghadapi seperti itu, dia berkata, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Ini proses menyayat kehidupan Yesus, Bapak Saudara. Tapi Alkitab dia taat. Bahkan apa Bapak Saudara? Saat sampai mati di kayu salib. Adakah sesuatu pembalasan yang Yesus lakukan ketika dia tidak diperlakukan tidak adil di dalam misalkan penjara atau bukan di penjara Bapak Saudara, di Taman Getsemani atau mungkin di penjara di atas kayu salib. Misalkan waktu Yesus ditangkap juga, Saudara, Yesus bisa menghargai nggak? Semua yang ada dari prajurit ini, hai halilintar datang, hanguskan semuanya. Ada yang seperti itu bisa? Sangat bisa. Tapi Alkitab berkata, lidahnya keluh. Dia tidak memperkatakan sesuatu. Ketaatan kepada Allah adalah lebih utama daripada istilahnya kenikmatan daging. Itulah yang dinamakan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Pak, kalau kayak gitu berarti gak pernah menikmati hasil. Ya tidak. Justru dipermuliakan dia menjadi perdana menteri. Bahkan Firaun berkata, yang memisahkan aku dengan kamu hanya sangat kecil. Semuanya ada dalam tangan kuasamu. Jadi Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan bekerja. Ya, biarkan firman yang saya sampaikan hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan, bukan menjadi pemahaman logos di dalam pikiranmu, hidup. Saya tadi katakan mungkin engkau hanya mampu kemudian meresap bagian yang terkecil ya Bapak Saudara. Tetapi kalau ilmu itu ada di dalam hatimu, itu akan menerangi nurani, menerang kebenaran firman-Mu, dan aku percaya firman itu yang hidup yang akan mengubahkan engkau, sehingga aku menjadi orang yang militan di tengah badai, di tengah keadaan. Kenapa? Karena firman itu yang ada dalam dirimu tidak tergoncangkan oleh apapun. Kenapa? Engkau orang-orang yang berbahagia, yang senantiasa mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Versinya dia, tapi versi kita melakukan. Maka beri tolong oleh Tuhan. Mari sama-sama bagi berdiri.